Banyak pemimpin ingin timnya produktif, tapi tanpa disadari, justru mereka sendiri yang bikin timnya tidak produktif. Loh kok bisa? Mereka terjebak di micromanagement, memeriksa setiap detail, ikut di setiap rapat, bahkan menentukan cara kerja tim langkah demi langkah. Awalnya niatnya baik, memastikan kualitas, tapi dampaknya tim kehilangan otonomi, kehilangan rasa memiliki, dan akhirnya bekerja hanya karena disuruh, tidak berani berinisiatif. Padahal kepemimpinan produktif bukan tentang mengontrol semua hal, tapi menciptakan sistem yang membuat orang bisa bekerja maksimal tanpa harus diawasi terus-menerus. Disinilah bedanya, pemimpin yang micromanage itu akan capek sendiri, energinya habis buat ngatur, tapi pemimpin yang efektif, dia bisa bikin timnya bisa jalan sendiri, bisa self-manage. Dan yang paling keren, mereka kerja karena percaya, bukan karena takut. Kenapa micromanagement bisa terjadi? Micromanagement seringkali lahir bukan karena niat buruk, tapi karena rasa takut. Takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi, takut tim tidak secepat atau sebaik dirinya, takut kehilangan kendali atas pekerjaan yang sedang berjalan. Seperti yang ditulis oleh Ron Askenas dalam risetnya di Harvard Business Review, dia bilang banyak manajer sebenarnya sadar mereka terlalu mengontrol. Tapi di balik itu ada ketidaknyamanan secara internal, perasaan bahwa kalau mereka tidak ikut campur, standar kerja akan turun. Masalahnya ketika seorang leader mulai mengatur setiap detail, tim akan berhenti berpikir. Setiap keputusan kecil harus menunggu instruksi. Setiap ide harus divalidasi dulu oleh pimpinan. Akhirnya, energi pemimpin habis di koordinasi harian, bukan arah strategis. Cara meningkatkan produktivitas tanpa micromanagement. Pemimpin yang produktif tidak mengontrol semua hal. Mereka menciptakan sistem yang bisa berjalan tanpa kehadiran mereka setiap saat. Dan sistem itu dibangun dari 3 hal: trust, clarity, dan rhythm. Pertama, trust. Kepercayaan bukan muncul karena jabatan, tapi karena kompetensi dan konsistensi. Ketika seorang leader percaya pada kemampuan tim, mereka berani melepas kontrol, namun tetap menyiapkan mekanisme check-in yang sehat. Bukan mengawasi setiap jam, tapi memantau hasil di setiap milestone. Sebuah riset dari Psychology Today bahkan menegaskan micromanagement menurunkan kreativitas dan produktivitas karena orang yang diawasi berlebihan kehilangan rasa otonomi dan mulai bermain aman. Mereka berhenti berpikir, hanya menunggu perintah. Kedua adalah clarity. Banyak micromanagement muncul bukan karena niat buruk, tapi karena arah yang kabur. Visi tidak konkret, target berubah-ubah, ekspektasi tidak jelas. Akibatnya tim kehilangan pegangan. Ketiga adalah rhythm. Organisasi produktif punya irama yang kerja yang cukup konsisten. Tidak semua hal harus dikontrol harian, tapi ada pola yang membuat semuanya tetap sinkron. Misalnya weekly review, monthly reflection, atau sistem dashboard yang transparan. Dengan begitu, semua orang tahu posisinya, tahu prioritasnya, dan tahu kapan harus berkoordinasi. Kalau ketiga hal ini berjalan, trust, clarity, dan rhythm, tim akan membangun self-management. Dan disitulah letak produktivitas sejati, ketika orang bekerja bukan karena diawasi, tapi karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dan percaya pada hasilnya. Kebiasaan pemimpin produktif. Kalau kita perhatikan, para pemimpin yang timnya paling produktif, mereka punya 3 kebiasaan utama. Bukan soal bekerja lebih lama, tapi bekerja dengan cara yang membuat orang lain ikut bergerak. Pertama, mereka fokus pada konteks, bukan kontrol. Setiap keputusan penting dimulai dari why, bukan memberi perintah kerjakan ini, tapi menjelaskan kenapa hal ini penting. Begitu tim paham konteks, mereka bisa ambil keputusan sendiri tanpa harus menunggu instruksi. Itu akan mempercepat eksekusi berkali-kali lipat. Kedua, mereka mengelola energi, bukan hanya waktu.
Pemimpin yang produktif tahu bahwa tim yang lelah tidak akan kreatif. Maka mereka mendesain ritme kerja yang manusiawi, tahu kapan tim butuh fokus, kapan perlu rehat, karena produktivitas jangka panjang bukan soal sprint tapi maraton. Dan ketiga, mereka berani bilang tidak. Setiap hal bisa terlihat penting, tapi tidak semua harus dikerjakan. Pemimpin yang efektif punya disiplin untuk memilih mana inisiatif yang benar-benar berdampak dan mana yang hanya terlihat sibuk di permukaan. Mereka melindungi fokus tim dari distraksi, karena produktivitas sejati lahir dari kejelasan prioritas. Tiga kebiasaan ini sederhana, tapi efeknya besar buat tim. Mereka menciptakan budaya yang mandiri, cepat bergerak, dan tidak bergantung pada micromanagement. Membangun budaya produktif di dalam tim. Kalau kita ingin tim kita benar-benar produktif, kuncinya bukan di tools tapi di budaya. Karena sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau budayanya masih menunggu perintah, semuanya akan berjalan lambat. Ada 3 fondasi utama budaya produktif: ownership, feedback, dan psychological safety. Ownership artinya setiap orang merasa punya tanggung jawab penuh atas hasilnya. Mereka tidak menunggu disuruh, karena mereka tahu pekerjaan itu adalah miliknya. Dan tugas pemimpin adalah memastikan arah dan ekspektasi jelas, lalu memberi ruang bagi tim untuk mengeksekusi dengan caranya sendiri. Feedback adalah bahan bakar perbaikan. Pemimpin produktif tidak hanya memberikan evaluasi di akhir proyek, tapi menciptakan sistem umpan balik yang cepat dan konstruktif. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi mempercepat pembelajaran. Dan terakhir, psychological safety. Tim tidak akan berani mengambil inisiatif kalau takut disalahkan. Pemimpin yang produktif menciptakan ruang aman untuk bereksperimen, gagal, dan belajar. Mereka tahu, inovasi tidak lahir dari ketakutan, tapi dari rasa percaya. Begitu 3 hal ini berjalan, produktivitas bukan lagi tanggung jawab individu, tapi jadi DNA organisasi. Tim bergerak cepat, berani mengambil keputusan, dan terus berkembang, bahkan tanpa disuruh. Kesimpulan, pada akhirnya produktivitas seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa banyak ia bekerja, tapi seberapa banyak orang di sekitarnya bisa bekerja lebih baik karena kepemimpinannya. Micromanagement bisa memberi kontrol jangka pendek, tapi akan mematikan rasa tanggung jawab dan kreativitas tim dalam jangka panjang. Sebaliknya, pemimpin yang fokus pada outcome bukan activity akan melahirkan tim yang mandiri, efisien, dan berdaya dorong tinggi. Mereka tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus menyingkir agar tim bisa bersinar. Itulah esensi dari leadership productivity. Bukan tentang bekerja lebih keras, tapi menciptakan sistem, budaya, dan kepercayaan yang membuat semua orang bisa bekerja dengan lebih cerdas.